Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terpenting dalam kehidupan seorang manusia ini adalah wujudnya agama yang benar di dalam kehidupannya. Sedikit orang yang faham bahwasannya agama ini perkara yang penting, sehingga mereka meninggalkan agama demi untuk mencapai keinginan dunianya. Lebih sedikit lagi orang yang paham bahwasannya agama itu perkara yang terpenting, sehingga mereka mendahulukan urusan dunianya dibandingkan urusan akhiratnya. Hadirin yang mulia, padahal agama ini perkara yang terpenting. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tumbuhan-tumbuhan. Semuanya ini karena urusan agama. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ini maksudnya adalah untuk maksud agama. Di antaranya supaya kita ini kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan, Allah mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah supaya kita kenal kepada Allah. Berarti segala sesuatu itu bisa menjadikan kita ingat kepada Allah. Kita melihat sawah kita, sawah ini diciptakan oleh Allah supaya kita kenal kepada Allah. Maka seharusnya kita lihat sawah, ingat kepada Allah. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini melihat sawah justru malah menjadikan nisab keluar kita mundur, oh, berarti kita ini belum paham maksud terciptanya sawah. Kita melihat keluarga kita, keluarga diciptakan oleh Allah supaya kita kenal kepada Allah. Kalau kita melihat keluarga kita menjadikan kita nggak jadi itikaf malam markas, maka kita ini berarti belum paham maksud dari terciptanya keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan kita, mewujudkan kita di dunia ini. Di antara maksudnya adalah untuk urusan agama juga.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala membuat suasana-suasana yang bermacam-macam, membuat kehidupan, membuat kematian. Untuk apa ini? Untuk urusan agama juga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian semua, kata Allah. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita sadari. Kita tinggal di dunia ini bukan untuk makan saja, bukan untuk minum, bukan untuk tidur, bukan untuk berinteraksi dengan manusia saja, tidak. Kita diciptakan oleh Allah untuk diuji. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi, maka di dunia ini semua orang tuh kondisinya berbeda semua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Ada yang sehat, kuat, dan ada yang ngantuk juga. Hadirin yang mulia, jadi kondisi di dunia ini bermacam-macam. Ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita ini. Siapa yang bisa mengamalkan agama dikala dia kaya, dialah yang beruntung. Siapa yang bisa mengamalkan agama di saat dia miskin, dialah yang beruntung. Siapa yang bisa mengamalkan agama dikala dia sehat, dialah yang beruntung. Siapa yang bisa mengamalkan agama dikala dia sakit, dialah yang beruntung. Kadang-kadang manusia ini patokannya salah. Kalau duitnya banyak, bisnisnya lancar, oh berarti dia ini beruntung di dunia. Tidak, hadirin. Patokan orang itu untung atau tidak adalah kalau dia mengamalkan agama. Ada seorang anak kecil, dia ini masuk ke sekolahan. Hari itu adalah hari ujian. Maka baru sampai sekolahan, Pak gurunya langsung mempersilahkan, mari. Silahkan masuk ruangan yang ber-AC. Maka dia dimasukkan ruangan ber-AC. Di situ disiapkan kursi yang empuk sekali. Makanan-makanan tersedia semua. Mau sate ada, mau gulai ada. Sehingga anak tadi betul-betul gembiranya luar biasa. Dia pulang ke rumah, dia bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, hari ini saya lulus ujian betul. Loh nak, saya lihat tadi malam kamu gak belajar. Kok kamu lulus ujian? Iya, bagaimana gak lulus? Saya baru datang, saya sudah disambut. Kemudian diletakkan di kursi yang empuk, dikasih makanan enak-enak lagi. Itu berarti saya sudah jelas lulus itu. Enggak, soalnya bisa ngerjakan enggak? Kalau itu enggak bisa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kita ini begini. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah bisnis lancar. Kemudian keluarganya, keluarganya itu menyenangkan semua. Lah kalau nisab keluarnya, itu kalau itu sudah jarang keluar. Berarti kita belum lulus ujian. Insyaallah hadirin. Jadi patokan kita ini mengamalkan agama apa tidak? Patokan kita ini sunnah-sunnah baginda Nabi ini sudah wujud dalam kehidupan kita belum? Selagi itu belum wujud, walaupun kita kaya ya kaya yang rugi, kita miskin dia sudah miskin rugi sekalian. Maka bagaimana kita ini berusaha lulus ujian dalam setiap kondisi kita. Insyaallah hadirin. Kemudian sebagaimana orang itu kalau ikut ujian nasional, maka dia akan menemukan soal-soal yang mudah, dia juga akan menemukan soal-soal yang sulit. Begitu juga manusia ini dalam kehidupan. Manusia ini mesti ada tidak enaknya. Ngene mboten, Pak? Pun to. Jenengan mlarate kaya napa, nggih enten mboten enake.
Kita kaya raya, ada enaknya, ada tidaknya. Jadi di dunia ini setiap manusia ini mempunyai atau merasakan hal yang sama. Apa itu? Tidak enak dan tidak cocok. Kita menghidupkan dakwah di mahalah kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan orang-orang tidak cocok dengan kita. Kita dakwah di halakoh kita. Allah Subhanahu wa taala mampu, berkuasa menjadikan orang satu mahalah bersatu semua, satu fikir, satu kerja. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Allah menjadikan dunia ini ujian. Maka kita dakwah sekup halakoh, nanti ada juga orang-orang yang tidak satu fikir, tidak satu kerja. Ada orang-orang yang ngecos tapi nggak ada amalnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kalau kita ini dakwah di sekup markas, nanti kita akan diuji juga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan fikirmen, orang yang mikir-mikir semua, mikir-mikir saja tapi tidak kerja. Sehingga hati kita sakit, hati kita susah. Nah, disinilah ujian. Allah berkuasa menjadikan orang-orang sekitar kita ini soleh semua, mulia semua, satu kerja, satu fikir. Disuruh apa saya siap, musyawarah diputuskan apa saya siap. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seperti itu semua ya nggak jadi ujian. Akhirnya kita betah dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat suasana-suasana, kadang-kadang tabrakan sana, tabrakan sini, nggak cocok sana, nggak cocok sini. Ya ujian. Ketika kita nggak cocok itu masih dakwah apa tidak? Maka bagaimana kita ini belajar menyelesaikan ujian kita. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini di dunia berangan-angan. Saya kalau dakwah teman-temannya orang soleh semua, pinter-pinter bayan semua, ya kuat terus saya bayan. Nah kalau temannya ini goblok-goblok, diajak mikir nggak bisa kayak gini, ya nggak kuat saya dakwah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tentu kumpulnya orang soleh semua itu jadi baik, tidak tentu. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau ini putranya siapa hadirin? Putranya siapa? Putra Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi. Beliau punya saudara-saudara, saudara-saudaranya wali semua ini, ahli surga semua, orang-orang soleh semua. Tapi karena berhubung dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai ujian, ya akhirnya Nabi Yusuf dapat masalah dari saudara-saudaranya. Jadi kita ini di dunia temannya soleh nanti juga ada ujiannya. Dakwah kepada orang-orang beling juga ada ujiannya. Di markas ada ujiannya. Di mahalah ada ujiannya. Di halakoh ada ujiannya. Wah, saya ini di markas tengkar terus. Sudahlah, kalau begitu saya berhenti dakwah saja. Saya tak pulang ke rumah. Apa Bapak kira ketika pulang ke rumah masalah selesai? Tidak. Allah akan kirimkan istri kita untuk uji kita juga. Sehingga istri kita ngamuk, istri kita minta ini, istri kita minta itu. Bingung, akhirnya lari ke markas. Niat khidmat markas pada lari dari istrinya hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dunia. Dunia itu isinya ujian semua. Makanya kalau kita ini tidak tabah dalam ujian kita, kita akan gagal. Sebagaimana hadirin, kalau orang itu ujian nasional, ujian sekali tidak lulus, kasih kesempatan. Ujian lagi tidak lulus, kasih kesempatan lagi. Ujian lagi tidak lulus, kasih kesempatan lagi. Lama-lama keluarkan dari sekolahan. Begitu juga hadirin. Kita diuji susah, enggak sabar, kasih kesempatan lagi. Kita dikasih ujian, dikasih kenikmatan, enggak syukur, kasih kesempatan lagi. Nanti akan datang suatu masa, malaikat Israel datang, ujian sudah selesai dan Anda tidak lulus, masuk neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat enak-enakan.
Dunia ini tempat ujian, bukan tempat untuk ratapan. Kadang-kadang orang tuh di dunia hari-hari mengeluh terus. Saya ini hidup kok nelongso mentok, Pak. Kula medal angsal rute teng alas. Akhirnya mboten saged masak, akhirnya mangan godhong jati. Kula dugi markas, tiang markas mboten kenal kula. Akhirnya pengen wapsi, mboten diwapsi-wapsi. Kula mulih teng mahalah, tiang mahalah malah ngamuk sedaya. Karepe pengen golek seneng teng omah, bojone malah melayu. Hati ini muliakan, kula niku urip kok nelongso. Kita ini di dunia sebagai tempat ujian, bukan sebagai tempat ratapan. Ketika kita mendapatkan kesusahan ini sabar apa tidak? Di dunia ini bukan tempat enak-enakan. Di dunia ini adalah tempat ujian. Maka bagaimana kita memahami hal ini? Insyaallah. Dan namanya ujian itu di mana-mana pasti ada akhirnya. Begitu juga kita ini ujian seberat apapun pasti ada akhirnya juga. Kapankah akhir ujian itu? Akhir ujian itu pasti datang, tapi akhirnya nggak diberitahu, hadirin. Kalau kita ini ujian nasional, ujiannya tanggal 1 sampai tanggal 3, enak. Sudah jelas tanggalnya, persiapannya jelas, nanti senangnya juga sudah jelas. Nah, kalau kita ini ujian dunia ini sudah dikasih tahu, nanti suatu saat ujian kamu akan selesai. Tanggal piro? Enggak saya kasih tahu, kata Allah. Dan yang dinilai itu akhir ujiannya. Iman, sabar, syukur. 1 jam atau 1 menit kalau perlu sebelum ujian selesai. Na'udzubillah min dzalik, kita keluar dari agama Islam ke neraka selama-lamanya. Berarti kita ini nyamar mboten hadirin. Oh, dalam bahaya kita ini. Maka bagaimana kita ini harus selalu mengamalkan agama 24 jam supaya sak wayah-wayah malaikat Israel lewat kita dalam mengamalkan amal agama. Insyaallah hadirin. Karena almar'u yamutu ala ma yahya. Manusia itu matinya itu tergantung hidupnya. Kalau hidupnya itu macul terus nanti ya mati pas macul. Kalau hidupnya tidur terus nanti tiba-tiba tidur bangun-bangun sudah sampai akhirat. Almar'u yamutu ala ma yahya. Manusia ini mati itu kalau enggak pagi ya siang. Kalau enggak siang ya sore. Kalau enggak sore ya malam. Kalau enggak malam ya pagi. Ya di antara itulah. Lah kalau kita ini pagi kita amal agama, siang kita amal agama, sore amal agama, malam amal agama, insya Allah mati dalam amal agama. Semoga kita mati dalam amal agama. Lah kalau kita ini amal agama itu kadang-kadang, bagaimana? Ya kalau matinya pas ngamalkan agama, alhamdulillah. Kalau pas tidak bagaimana? Masya Allah. Ada orang itu sukanya omong kotor saja. Maka dia sakit, nggak sadar. Ini cerita betulan hadirin. Tiba-tiba dia sadar, ngomong kotor langsung mati. Ada orang dia ini jadi kernet bis, Solo Surabaya. Akhirnya dia mati Solo Surabaya mati. Almar'u yamutu ala ma yahya. Maka bagaimana pembicaraan agama ini kita bicarakan terus sehingga umpama kita mati bicara agama. Insyaallah hadirin. Dan itu kaitannya dengan hati itu. Kaitannya bukan dengan amal zahir, kaitannya dengan hati. Ada orang hari-hari dakwah mulutnya, tapi hari-hari hatinya itu ngerasani orang, bonjing orang, iri kepada orang. Nanti matinya itu apa yang keluar dari hatinya itu, bukan yang keluar dari mulutnya. Maka bagaimana kita ini harus selalu persiapan sampai malaikat Israel datang betulan. Insyaallah hadirin. Kemudian orang itu kalau sudah selesai ujiannya, maka dia diletakkan di ruang tunggu ujian. Ruang tunggu pengumuman ujian.
Di mana ruang tunggunya? Ruang tunggunya di kuburan kita masing-masing. Siapa yang dulu ujiannya sungguh-sungguh, maka nanti kuburannya luas sejauh mata memandang. Siapa yang tidak lulus ujian, baru masuk saja kuburan kita sudah gregeten. Oh sampean nih gitu, sing gawe beling nih, digeyempit sampai akhirnya gepeng hadirin. Tulang-tulangnya bersilangan semua jadi satu saking gregetennya bumi. Dulu saya belum ngajar kamu, sekarang kamu sudah masuk di tempat saya, wahai manusia, tak hajar kamu di sini. Tapi kalau kita ini lulus ujian baru masuk saja, numnaumatul arus, silahkan tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Bagaimana itu tidurnya pengantin baru, nggak tahu juga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu manusia akan digiring ke mahsyar. Ini akan kita alami semua ini. Sampai di sana ada pengumuman, Pak Fulan lulus ujian karena dulu bisa mengamalkan agama. Pak Fulan tidak lulus ujian karena dulu tidak bisa mengamalkan agama. Yang lulus silahkan masuk surga, yang tidak lulus ke neraka selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana kita baru tahu pentingnya agama. Sampai di sana kita baru tahu bahayanya meninggalkan agama. Sampai di sana baru kita syukur, alhamdulillah dulu kok saya mau ditaskil itu ya. Dan sampai di sana juga kita akan menyesal ketika dulu kita ditaskil enggak berangkat-berangkat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pengetahuan di sana itu tidak ada nilainya. Orang kafir di sana juga iman, tapi imannya orang kafir di sana enggak kanggu. Nangis juga orang kafir di sana, tapi nangisnya tidak ada gunanya. Kalau nangis di dunia, nangis 2 tetes saja, itu sudah menjadikan mata kita terselamat dari neraka. Tapi kalau nangis di akhirat sampai banjir pun tidak akan mendatangkan apa-apa. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama itu berarti penting apa tidak hadirin? Lah bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengamalkan agama, supaya kita ini bisa lulus di dalam ujian kita ini bagaimana? Supaya kita ini lulus dalam ujian kita adalah kalau kita ini menghidupkan dakwah di dalam kehidupan kita. Karena orang itu kalau dakwah tidak hidup, umpamanya yang lain hidup, nanti lama-lama mati. Pohon dipotong, ketika dipotong daunnya masih hijau, kulitnya masih basah. Tapi ketika pohon itu dipotong lama-lama kering. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita ini di dunia ini sholat, ibadah, puasa, nggak dakwah, nanti lama-lama semuanya kita tinggalkan, akhirnya nggak lulus ujian. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini hidupkan suasana dakwah di dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Tapi ada juga Pak orang-orang dakwah tapi akhirnya nggak kuat dakwah. Nah, itu bagaimana itu? Orang dakwah nggak kuat dakwah karena dakwahnya belum benar. Para ulama mengatakan kalau kita ingin mulia dengan sebab dakwah, maka kita harus menyempurnakan dakwah kita. Dakwah yang sempurna itu dakwah yang seperti apa? Dakwah yang sempurna adalah dakwah yang disertai rasa husnudzon kepada umat. Dakwah yang sempurna, dakwah yang benar, yang mendatangkan pertolongan Allah, yang menjadikan kita lulus ujian adalah dakwah yang disertai rasa baik sangka kepada umat. Nah, orang tuh kalau banyak baik sangkanya, ana inda dzanni abdi bi, saya ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hamba Allah ini husnudzon kepada Allah, apa yang dihusnudzoni akan diwujudkan oleh Allah. Kalau kita ini dakwah suudzon tok isinya,
Bagaimana Pak mahalahnya? Masya Allah Pak, apa yang diceritakan dalam fadilah amal itu benar. Apa? Itu loh ceritanya Nabi Musa itu loh, sama Bani Israel ya. Sekarang itu orang-orang mahalah saya persis Bani Israel. Suruh keluar malah makomi, suruh makomi malah hilang. Suruh jauhlah malah muter-muter ke sawah. Masya Allah, kembarannya Bani Israel sudah ada di kampung saya. Hadirin yang mulia, sebetulnya yang Bani Israel ya kita ini. Lah orang belum apa-apa kok sudah disuudzon, ini bagaimana? Maka kita ini jangan suudzon kepada umat. Insyaallah hadirin. Kalau kita melihat umat suudzon seperti itu, ya insya Allah Allah akan mewujudkan Bani Israel betul dalam kampung kita. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Tufail ibnu Amr kalau tidak salah. Sahabat tadi sowan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, Masya Allah ini kaum saya ini taskil sulitnya setengah mati. Maka baginda Nabi mengatakan, wahai Tufail, orang-orang seperti kamu itu banyak. Orang-orang yang bagus seperti kamu di kampung kamu itu banyak, kata baginda Nabi. Cobalah kamu dakwah lagi dengan lembut. Nah, maka betul, Tufail dakwah dengan lembut, satu kaum masuk Islam semuanya. Jadi hadirin yang mulia, kadang-kadang orang-orang tuh nggak suka sama kita taskil ngamuk. Jangan-jangan yang salah kita. Kampung saya ini Pak, Masya Allah ditaskil sulitnya setengah mati. Lah sampai naskilnya bagaimana? Ya biasa, datang ke rumahnya saya angkat tasnya sekalian orangnya. Ya kalau caranya begitu ya umat lari semua. Baginda Nabi SAW, beliau orang yang paling mulia akhlaknya. Tapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu itu galak, keras hatinya, keras kepala, umat akan lari semua dari kamu, kata Allah. Ini baginda Nabi saja keras kepada umat, menjadikan umat lari, kata Allah. Nah bagaimana dengan kita? Baginda Nabi itu dari seluruh arahnya, atasnya, bawahnya, semuanya mengherankan, menarik, mempesona. Itu pun sama Allah suruh lembut. Lah bagaimana dengan kita ini daya tariknya itu loh nggak terlalu ada. Sudah daya tariknya kita ini nggak terlalu ada, galak pisan. Masya Allah, sebagaimana keadaan umat ini. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini dakwah dengan husnudzon. Kalau kita ini husnudzon, insya Allah nggak ada masalah. Zaman dulu ini Masya Allah, ini ceritanya para penanggung jawab ketika Kargozari, bagaimana Pak mahalahnya? Alhamdulillah mahalah saya jalan, insya Allah jalan betul. Ini kalau mahalah saya ini begini ya begitu betul. Akhirnya dijadikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jangan melihat makhluk, lihatlah Allah, husnudzon kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini dakwah dengan akhlak yang baik. Kalau kita ini dakwah tidak dengan akhlak yang baik, maka dakwah kita ini enggak akan menjadikan kita lulus ujian. Baginda Nabi SAW disiapkan dakwah kepada siapa Pak? Baginda Nabi dakwah kemana? Seluruh alam. Maka baginda Nabi di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau ini akhlaknya paling bagus sendiri. Jadi baginda Nabi ini karena disiapkan dakwah untuk umat, akhlaknya paling baik seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW dipuji oleh Allah, alam nashrah laka sadrak, dadanya dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dai ini kalau dadanya enggak longgar, akhlaknya enggak baik, dakwahnya enggak jalan. Karena apa? Karena dalam dakwah kita ini akan berjumpa orang-orang enggak cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah Pak saudara Islam, datang ke sini diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Saya ini orang Islam Pak, ngapain kamu datangi? Saya sholat juga, pergi.
Lah ketika ada orang-orang menjengkelkan begini, bagaimana sikap hati kita? Kalau hati kita ini kecil, gampang sumpekan, oh ini kayaknya perlu didoakan neraka orang seperti ini. Nah kalau dai seperti itu ya nggak jalan hadirin. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau dakwah 950 tahun baru beliau mendoakan buruk untuk kaumnya. Beliau mendoakan buruk untuk kaumnya itu pun setelah dikasih tahu oleh Allah, la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Hei Nuh, tidak ada orang yang iman lagi dari kaum kamu, semua tinggal kafir tok ini. Setelah seperti itu baru doa buruk untuk kaumnya, la tadar alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan engkau biarkan orang kafir hidup di dunia. Lah apa kita ini dapat wahyu dari Allah? Kan mahalah kamu wis gak eneng sing bakat dadi dai kabeh, wis ndonga elek napa wonten hadirin. Umpama enten wahyu niku insyaallah saking setan hadirin. Maka kita ini dakwah yang longgar dadanya. Insyaallah hadirin. Orang tuh kalau dadanya longgar, apa saja masuk dan tidak jadi masalah. Tapi kalau dadanya kecil, masalah kecil saja jadi masalah besar. Datang ke markas, saya ini susah Pak. Kenapa susah? Kemarin saya itu loh, jauh lah dibilang, ini apa ya, wedhus kok mubeng-mubeng kampung ini apa? Dibilang gitu, hati saya sakit rasanya. Hadirin yang mulia, kalau hati kita ini sempit, ya begitu, diisi perkara kecil sudah bak semua. Tapi kalau dada kita longgar, masalah seperti apapun tenang saja. Maka bagaimana dai itu akhlaknya yang baik, dadanya yang longgar. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dai yang sempurna itu dai yang seperti apa? Dai yang sempurna itu adalah dai yang selalu memperbaiki dirinya. Yang selalu mengecek dirinya, di mana kekurangan saya ini. Kadang-kadang orang itu kepedenan. Saya ini kan sudah lama dakwah. Orang namanya orang lama sempurna, udah nggak ada salahnya tuh nggak ada. Bayannya sempurna, kalau dakwah sempurna, kalau usul pun usul saya ini usulnya orang lama, usul yang sempurna juga. Makanya harus diterima. Nanti kalau nggak diterima ngamuk. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Kita ini bagaimana selalu mengecek diri kita. Kita ini adalah manusia yang banyak salahnya. Di dalam hadis dikatakan kullukum khatta'un, kalian semua tuh banyak salahnya kata Allah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang banyak buat salahnya adalah orang yang banyak tobatnya. Maka arahan masyayikh kita, dakwah di pagi hari, malam nangis. Bukan hanya nangis doa untuk umat, doa untuk diri kita sendiri ini loh. Karena diri kita banyak salahnya, mungkin tutur kata kita kurang pas, mungkin naskilnya terlalu kejam, atau mungkin naskilnya terlalu rembut sehingga nggak berangkat-berangkat. Mungkin keputusan-keputusan musyawarah kita ada yang tidak tepat, mungkin usulan-usulan kita ada yang hawa nafsu kita. Ini ditangisi di malam hari, sehingga tambah hari iman kita tambah meningkat, akhlak kita tambah meningkat, amal kita tambah meningkat. Insyaallah. Begitulah orang iman. Orang iman tuh harus selalu mengecek. Oh saya tadi musyawarah agak melilik-melilik, oh ini harus diobati. Oh saya tadi musyawarah ada orang yang usulnya tidak saya perhatikan, ini juga harus saya obati. Hadirin yang mulia, kalau orang tuh ngecek dirinya, tambah hari tambah meningkat. Sebagaimana sepeda motor itu kalau rajin dicek, dipanasi, diserviskan tiap bulan, maka motor tadi akan awet, tambah lama tambah baik. Tapi kalau motor dipakai terus, ini motor anyar gak apa-apa, tiba-tiba bannya meletus, mesinnya meslek, dijual nggak laku. Dai juga begitu. Kalau kita ini baru karkon baru itu masya Allah masih bagus semua, gampang nangis, gampang doa. Nanti lama-lama kalau nggak diservis nggak pernah nangis, ngamuan, sombong dan lain sebagainya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita jadi dai? Selalu perbaikan diri kita. Insyaallah hadirin. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan sifat-sifat dai yang sempurna ini? Kalau kita meluangkan waktu keluar fisabilillah. Maka hadirin yang mulia, yang niat keluar silahkan daftarkan nama. Monggo. Monggo Pak.
Enggak Pak, yang keluar setahun, nah, yang sisa masa tambah masa 4 bulan. Nah. Monggo. Masya Allah. Demi untuk lulus ujian dunia ini Pak, Masya Allah. Insya Allah sudah niat hadirin. Nah, sani mudzakarah kalih-kalih 3 ganti jenengan sing naskil. Nah, mangke ben targete sing lenggah teng mriki medal sedaya. Insyaallah hadirin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.